Kita pasti sering banget ya dengar kata mandiri. Di sekolah, di rumah, sampai nanti di dunia kerja. Tapi, apa sih sebetulnya arti mandiri itu? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas nilai penting ini, tentang gimana caranya kita bisa benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita mulai dari sebuah cerita kecil aja ya. Kita lihat yuk gimana konsep mandiri ini sebenarnya muncul dalam tindakan sehari-hari yang kadang kita nggak sadari. Kenalan dulu, ini Rina. Sama seperti kita semua, harinya tuh penuh dengan berbagai hal. Ada PR yang numpuk, ada jadwal yang harus diatur. Kedengarannya familiar banget kan? Nah, pertanyaannya, gimana cara dia ngadepin semua ini? Nah, ini dia kuncinya. Rina nggak nunggu disuruh, nggak nunggu diingetin. Dia langsung ambil inisiatif, dia atur waktunya sendiri, dan dia selesaikan semua tugasnya. Inilah dia, kemandirian dalam aksi nyata. Sesimpel itu. Coba kita berhenti sebentar deh. Apa yang kita lihat dari Rina ini kan bukan cuma soal PR yang selesai ya kan? Ini tuh cerminan dari sesuatu yang jauh lebih dalam tentang karakternya. Kira-kira apa ya? Apa yang dilakuin Rina tadi itu langsung membawa kita ke inti pembahasan kita. Jadi, apa sih sebenarnya mandiri itu? Ini dia definisinya. Mandiri itu artinya keadaan di mana kita nggak terlalu bergantung sama orang lain. Ini tentang menyadari kemampuan yang kita punya dan percaya diri buat menggunakannya secara maksimal. Pentingnya, mandiri itu bukan berarti kita jadi antisosial atau nggak mau minta tolong sama sekali, tapi tentang nggak bergantung secara berlebihan. Dan ini bukan sekadar sifat baik biasa loh. Sikap mandiri ini adalah salah satu pilar utama dalam profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Artinya, negara kita melihat nilai ini sebagai fondasi yang super penting untuk membangun generasi masa depan yang tangguh. Oke, sekarang kita coba tarik benang merahnya lebih jauh lagi. Gimana caranya sebuah sifat pribadi seperti mandiri bisa terhubung erat dengan Pancasila, yang notabene adalah filosofi dasar negara kita? Yuk kita lihat. Lihat deh koneksinya. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap mandiri ini menegaskan martabat kita sebagai manusia. Kita punya tanggung jawab, kita berdaya. Keren kan? Lalu, di sila kelima, keadilan sosial, ini jadi lebih besar lagi cakupannya. Coba bayangin sebuah masyarakat di mana setiap orang bisa berkontribusi, nggak jadi beban. Nah, itulah fondasi dari keadilan sosial yang sebenarnya. Oke, kita udah ngomongin konsep besar, filosofi bangsa. Keren sih, tapi yang paling penting, gimana caranya biar ini semua nggak cuma jadi teori di awang-awang? Gimana cara kita mempraktekannya? Yuk, kita refleksi sebentar. Coba jujur sama diri sendiri. Apa satu hal mandiri, sekecil apapun, yang rutin kamu lakukan di rumah? Mungkin membereskan kamar tidur tanpa disuruh? Atau menyiapkan sarapan sendiri? Coba pikirin deh. Tanpa sadar, itu adalah wujud nyata dari nilai luhur ini loh. Nah, sekarang ayo kita zoom out. Bayangin kalau tindakan-tindakan kecil mandiri itu, yang kamu lakukan, yang saya lakukan, yang jutaan orang Indonesia lainnya lakukan, semuanya digabungkan. Menurut kamu, gimana kekuatan kolektif dari kemandirian ini bisa bantu membangun masyarakat yang lebih adil buat semua orang? Dan gagasan ini tuh bukan hal baru loh. Pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, sudah bilang dari dulu, kemandirian dalam belajar itulah yang membentuk watak yang kuat. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa cita-cita ini sudah lama jadi bagian dari perjuangan bangsa kita. Jadi, pada akhirnya, bolanya kembali ke kita masing-masing. Mandiri itu bukan tujuan akhir yang jauh di sana, bukan. Mandiri adalah pilihan sadar yang kita buat setiap hari, di setiap tindakan kecil untuk mencoba dulu sebelum minta bantuan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa itu mandiri? Tapi, gimana cara kamu akan membangun karaktermu dimulai dari hari ini?